Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita sudah bertemu di pertemuan yang keempat, ya. Pada pertemuan sebelumnya, ya Bapak ingatkan dulu, kita sudah belajar mengenai barisan aritmetika, ya. Sudah selesai sampai latihan soalnya. Jadi kita lanjut lagi, ya, ke deret aritmetika, ya. Sebelum kita belajar mengenai deret aritmetika, berarti kita harus ingat dahulu apa sih pengertian dari deret, ya. Silakan dibuka ya LKPD kalian halaman 1 ya, kita kembali ke halaman 1. Nah, ini deret bilangan itu adalah jumlah dari bilangan-bilangan pada suatu barisan bilangan. Yuk, kita tulis di sini. Deret bilangan adalah jumlah dari bilangan-bilangan pada suatu barisan bilangan. Jadi deret itu berarti jumlah ya dari bilangan-bilangan suatu barisan. Informasi, nah kita sudah masuk ke deret aritmetika ya. Deret aritmetika itu adalah penjumlahan suku-suku pada barisan aritmetika. Ya. Bentuk umum atau rumusnya ya, atau rumusnya dari deret aritmetika itu ada dua. Ya. Sebenarnya rumus ini sama. Hanya penggunaannya saja yang berbeda. Yang pertama ada Sn sama dengan N dibagi 2, kemudian dibuka kurung, 2A ditambah N-1 dikalikan dengan B. Dengan Sn itu adalah jumlah suku ke N, A itu suku pertama, N nanti banyak sukunya, B itu bedanya, dan UN adalah suku ke N. Ya. Atau boleh menggunakan rumus Sn sama dengan N per 2, kurung buka A ditambah UN. Pak, bedanya apa kedua rumus ini? Nah, rumus ini digunakan saat apa? Diketahui suku terakhir. Nah, kalau kita tahu suku terakhir berarti bisa menggunakan Sn yang N per 2A tambah UN. Cuman kalau kita tidak tahu suku terakhirnya, kita bisa menggunakan rumus yang panjang ini. Ya, contoh yuk. Nomor 1, tentukan S26 atau jumlah dari suku-suku ke-26, jumlah 26 suku. Ya, berarti suku pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai suku ke-26 itu jumlahnya berapa. Dari deret 1 tambah 4 tambah 7 dan seterusnya. Kita analisis dulu berapakah nilai dari A atau suku pertamanya, berapakah nilai dari B atau bedanya. A atau suku pertamanya berarti angka pertama kali yang kita tulis yaitu angka 1. Berarti A-nya adalah 1. B itu adalah beda. Rumusnya apa beda? Cek lagi ya. Rumus barisan aritmetika. Nah ini. U2 kurang U1, 3 kurang U2, 4 kurang U3, U5 kurang U4 dan seterusnya. Ya. Di sini Bapak mau menggunakan U1, U2 kurangi U1 aja. U2-nya 4, U1-nya 1. Hasilnya 3. B-nya 3. Kita tahu enggak S2 kita menggunakan rumus yang panjang apa yang pendek? Kita tahu enggak suku terakhirnya atau suku ke-26 itu berapa? Tidak tahu. Berarti kita menggunakan rumus agak panjang ini, ya. Kita tulis dulu, berarti N per 2, N per 2, 2A,
plus N-1B. N-nya berarti 26 ya, karena kita mencari S26 berarti 26 per 2 kali 1 karena A-nya 1 tambah 26 kurangi 1 dikalikan BD-nya 3. Kita hitung 26 per 2. 26 bagi 2 adalah 13. Betul ya? 2 kali 1 itu 2. Plus 26 kurangi 1. Berapa? 25 dikalikan 3. Kita hitung yang di dalam kurung dulu ya. Yang dalam kurung nanti aja lah gampang. Berarti 13 kali 2 plus 25 kali 3. 75. Ya kan? Kita hitung yang dalam kurung dulu. 2 tambah 75, 77. Nah, 13 kali 77 berapa? Silahkan dihitung sendiri. Ya, sangat gampang. Gampang sekali kan? Ya, memang Pak, soalnya aja gampang. Dan nanti jangan takut, jangan bingung. Semuanya pasti bisa diselesaikan. Ya, paham ya yang ini ya? Sekarang kita lanjut. Yang nomor 2. Tentukan jumlah suku dari deret 8 tambah 40 tambah 0 kurangi 4 kurangi 8 dan seterusnya sampai negatif 80. Nah, loh, ini agak sedikit berbeda ya dari yang tadi. Pak, itu kita ada suku terakhirnya, berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini, Pak. Betul. Tapi pertanyaannya, N-nya itu berapa? Oh iya. Kita belum tahu N-nya itu berapa. Ya. Jadi kita menghitung atau menentukan dulu N-nya itu berapa sebenarnya. Baru kita menghitung SN-nya. Ya. Oke, gampang kok. Pelan-pelan. Ya. Kita analisis dulu berapakah nilai A dan berapakah nilai dari B. A itu berarti 8, sudah sangat jelas. Ya. B berarti kita bisa menggunakan U2 kurangi U1. U2-nya adalah 4, kemudian U1-nya 8. 4 kurangi 8, negatif 4. Jangan sampai salah dalam menghitung. Kadang-kala anak itu 4 kurangi 8, 4. Salah, padahal negatif 4. Ya, tolong hati-hati. Oke, sekarang kita belum bisa ke SN, tapi kita ke UN dulu karena kita harus mencari N-nya. UN dari barisan aritmetika. Gimana rumusnya? Yuk, kita ingat kembali ke atas. Ya. Ini UN rumusnya A tambah N-1B. Ya. UN sama dengan A plus N-1B. UN kita tulis negatif 80 yang ini atau suku terakhirnya. Ya, kita ingin mencari suku terakhir itu berada di posisi berapa gitu ya. Berarti di sini negatif 80. A-nya tadi 8 ditambah N-nya biarkan saja N karena kita ingin mencari nilai N-nya. B-nya adalah negatif 4. Ini hati-hati kalau ada negatifnya. Kalau sudah seperti ini, ya kita tinggal menyederhanakan. Bagaimana menyederhanakannya? Pertama, angka 8, ya. Angka 8 ini kita pindahkan ke ruas kiri. Nah, karena awalnya plus, pindah jadi min. Jadi min 80 dikurangi 8. Min 80-nya tetap, yang pindahnya dari min 8-nya ini awalnya positif jadi negatif. Ya. Kemudian N min 1-nya tetap, min 4-nya juga tetap. Kita hitung min 80 kurangi 8. Yaitu min 88. Ini pun kadang-kala anak juga salah. Ya.
Tolong hati-hati kalau menghitung yang ada tanda negatifnya. Tolong ya. Tolong banget hati-hati. Kemudian kita tulis N-1 dikalikan min 4. Nah, kalau sudah sampai sini gampang. Kita pindahkan ini ke ruas kanan. Jadi apa? Jadi per. Loh, Pak, lah tadi kok dikurangi. Lah ini kok jadi per, kenapa? Yang ini perkalian. Kalau yang ini penjumlahan, ya. Penjumlahan pindah jadi pengurangan, perkalian jadi pembagian. Jadi ini min 88 dibagi min 4, ya ini tetap N min 1. 88 bagi 4 berapa? 22. N min 1-nya tetap. Nah, ini min 1-nya pindah ke kiri lagi. Min 1 pindah ke kiri jadi plus. Karena ini min, pindah jadi plus. Pengurangan toh? Pindah jadi penjumlahan. Jadi 22 ditambah 1. Yang ini N. Jadi 22 tambah 1, 23. Itu adalah N-nya. Ya. Nah, kalau sudah tahu N-nya, barulah kita bisa menghitung total itu tadi. Ya, kita bisa menggunakan rumus yang pendek tadi, gampang. N per 2 A plus N. Berarti tadi berapa? N per 2 A plus U N. N-nya berapa tadi? Oh, ternyata 26. Kok 26? Mohon maaf. 23 ya. Sudah, berarti 23 per 2. 23 per 2. A-nya 8. Ditambah negatif 80. Negatif 80. 23 per 2 itu kan koma ya. Jadi biarkan aja tetap 23 per 2. 23 per 2. Ini kita hitung yang di dalam kurungnya 8 tambah negatif 80 atau 8 kurangi 80 berapa? Negatif 72. Nah, ini dalam menyederhanakannya bisa. Ini 2 dengan 72 itu bisa dicoret ya. Jadi 23 dengan berapa? 72 bagi 2. 36. Ingat tanda negatifnya ya. Jadi SN sama dengan berapa? Dihitung. 23 kali 36. Ingat ada tanda negatif. Sangat gampang sekali ya. Oke, setelah ini kita ke latihan soal. Nah, latihan soal deret aritmetika ya. Kerjakan ya. Kerjakan nomor 1 sampai nomor 4 ya. Yang nomor 1, kita bahas pelan-pelan ya. Nomor 1, suatu barisan aritmetika itu memiliki suku pertama 5 dan bedanya 3. Tulislah deret aritmetika dan barisannya. Berarti ini tulislah deretnya. Berarti ya yang ini di jumlah-jumlahnya tadi. Ya. Kemudian kalau barisannya ya berarti yang koma-koma. Gampang toh? Gampang sekali. Nomor 2. Diketahui suatu deret aritmetika memiliki suku pertama 10 dan suku 6-nya 20. Tentukan beda, kemudian tentukan deretnya, kemudian tentukan S6-nya. Kalau ini gampang anak-anak ya. Untuk soal nomor 2 itu kalian bisa ya. Nomor 2 itu kalian bisa mengerjakan seperti ini. Boleh mau menggunakan cara cepat seperti ini ya atau menggunakan yang UN ini. Ya, nanti akan ketemu A dan B-nya. Ketemu apa? Suku pertama dan suku pertama dan bedanya. Akan ketemu bedanya. Kemudian deret berarti yang tadi. Deret aritmatika ya berarti yang di jumlah-jumlahnya ini, ya.
Kemudian jumlah 6 suku pertama atau S6, rumusnya sudah ada di atas ya. Kemudian nomor 3 dan nomor 4 itu caranya sama seperti nomor 2. Kita ada eliminasi dulu ya. Setelah ada eliminasi, kita akan mengetahui nilai A dan nilai B. Setelah itu kita tinggal menghitung S-nya, yang ditanyakan S berapa ya. Yang dieliminasi di sini adalah yang contoh ya nomor 3, berarti U3 dan U9. Kalau nomor 4 berarti U6 dengan U12. Ya. Paham ya? Berarti bisa menggunakan yang eliminasi tadi atau bisa menggunakan yang rumus tabel seperti ini. Tapi ingat, kalau menggunakan tabel seperti ini, kalau jaraknya panjang, jangan, tetap menggunakan yang eliminasi. Tapi kalau jaraknya pendek seperti ini, pada contoh yang ini, nggak apa-apa pakai tabel karena jaraknya pendek. Tapi kalau jaraknya U-nya itu panjang ya, jangan menggunakan tabel ya. Nanti malah bingung. Oke? Terima kasih untuk perhatiannya pada pagi hari ini. Jika ada pertanyaan lagi, silakan hubungi saya melalui WhatsApp atau bertanya di grup WhatsApp. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika selama video ini berlangsung atau pembelajaran pagi hari ini berlangsung ada salah kata dari saya. Ya, jika ada salah kata dari saya ataupun tulisan saya yang salah bisa dikoreksi kepada saya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.